Selamat sore Bu, perkenalkan saya Dita Mawarnine Baho dari Prodi Perbankan Keuangan Fakultas Vokasi, ditugaskan oleh Ibu Yasmin dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya Bu, nama Ibu siapa? Nama saya Hotlan Sihaan, Baik Bu, Ibu posisinya di Fakultas Vokasi sebagai apa? Ketua Program Studi D3 Perpustakaan. Untuk tugas atau job desk yang Ibu kerjakan di sini apa Bu? Job desk saya sebagai pengelola ataupun ketua di D3 Perpustakaan. Jadi Bu, di sini kami ditugaskan bertanya nih tentang apa saja pelatihan yang dilakukan supaya vokasi ini bisa tampil di kancah internasional Bu. Kira-kira pelatihan apa yang dapat Ibu berikan? Oke, nah jadi terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari program studi D3 Keuangan ini ya. Jadi dapat tugas dari ibu dosen. Ini pimpinan kita juga nih ya, dosen kalian ya. Nah, jadi ada beberapa hal, sebenarnya banyak ya yang harus kita kuasai supaya kita bisa bersaing di kancah internasional. Jadi salah satunya itu terkait mengenai pelatihan berbahasa. Nah, jadi mahasiswa ini supaya mahasiswa bisa masuk ke kancah internasional itu berarti harus menguasai bahasa internasional. Bahasa internasional itu pastinya yang pertama bahasa Inggris ya, bahasa Inggris Anda harus kuasai. Kemudian ada bahasa lain selain bahasa Inggris, itu bahasa Arab, bahasa Jepang, kemudian bahasa Mandarin itu harus kuasai. Tapi minimal bahasa Inggris harus dikuasai supaya bisa bersaing di kancah internasional. Jadi yang pertama sekali adalah penguasaan bahasa dulu ya untuk mahasiswa. Kemudian ada lagi pelatihan soft skill. Nah, ini penting sekali sebenarnya. Terlihat seperti sepele tapi sebenarnya ini sangat penting bagaimana kita berperilaku di kancah internasional nantinya sebagai seorang mahasiswa ya, bagaimana adab kita sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, jadi soft skill ini nanti kita melakukan pelatihan soft skill supaya mahasiswa punya kompetensi di bidang soft skillnya, misalnya berkaitan dengan kemampuan kita berkomunikasi, gaya kepemimpinan kita, kemudian bekerja sama, mengelola waktu yang baik, banyak sekali yang berkaitan dengan soft skill. Dan ini sangat penting sekali. Walaupun orang menganggap ini nggak terlalu penting, tapi ini penting. Untuk apa? Mahasiswa punya adab, mereka tahu bahwa ada loh perbedaan antara budaya-budaya di Indonesia dengan di luar negeri ya, dengan internasional gitu. Jadi mahasiswa ini harus bisa nanti tahu budaya Indonesia bagaimana, budaya di luar negeri bagaimana. Itu dia penting. Saya Farhan Dwiki Nur Cahyo. Kira-kira Bapak memiliki posisi di vokasi sebagai apa? Sebagai staf kreator grafis dan multimedia. Untuk tugasnya atau job desk-nya kira-kira apa Pak? Job desk-nya itu mendokumentasikan kegiatan, membantu mahasiswa atau konten kreator yang buat konten lah, membantu untuk menguploadkan ke sosial media gitu, seperti itu. Di sini Pak, saya ingin bertanya, kira-kira pelatihan apa nih yang diperlukan jika vokasi ini ingin meningkatkan kualitasnya ke level yang internasional Pak? Menurut saya sih untuk ke tingkat internasional mahasiswa itu harus belajar bahasa Inggris supaya lebih memahami lah gitu, biar paham. Dan juga kalau misalnya mau buat konten kreator atau staf grafis, sebaiknya membuat workshop atau belajar menjadi konten kreator atau belajar editing biar bagus gitu, supaya brandnya lebih naik. Untuk yang kedua Pak, menurut Bapak pembelajaran saran nih ya Pak, saran dari Bapak itu seperti apa sih supaya sistem pembelajaran kita ini lebih terintegrasi gitu? Kalau menurut saya sih fasilitas seperti lab atau yang memadai lah, sama kayak kakak kan bagian keuangan apalah gitu, yang menurut kakak yang perlu ditambahkan untuk fasilitasnya ya, itu sih. Oke, baik Pak. Nama saya Teguh Muhammad Sahzada. Sebelumnya Pak, Bapak bertugas di FEB sebagai apa? Di bagian pengabdian dan kerjasama. Kira-kira Pak itu job desk-nya seperti apa Pak?
Biasanya saya untuk apa namanya update website sama sosial media dari Fakultas Ekonomi Bisnis, sama mengurus biasanya surat-surat untuk kerjasama dari biasanya di bawah WD3. Sini saya ingin bertanya nih Pak, kira-kira pelatihan apa saja yang bisa dilakukan oleh FEB supaya FEB ini bisa lebih meningkatkan ke internasional, Pak? Mungkin salah satunya untuk pelatihan ke dosen ya, di bagian bahasa Inggris. Jadi mungkin untuk calon-calon mahasiswa internasional supaya lebih gampang mengerti apa yang dijelaskan dosennya. Kira-kira ada yang lain, Pak? Kalau untuk yang lain mungkin karena saya di bagian kerjasama tadi, mungkin salah satunya untuk apa namanya sosial media, terutama yang Instagram mungkin bisa juga dipakaikan kegiatan yang berbahasa Inggris lah pokoknya. Menggunakan sosial media. Iya, soalnya selama ini pakai bahasa Indonesia, jadi mungkin bisa diperbaiki di situ, ditingkatkan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.